Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 1 Bumi Jaya, yang terhormat Bapak Ibu dan guru yang sudah hadir, dan mahasiswa WPL dari Yayasan Askia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan presentasi dari calon guru penggerak kita, Ibu Dharma Irawati, yang akan memaparkan hasil aksi nyatanya pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja silakan Ibu Dharma untuk memberikan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lampung Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini, adik-adik mahasiswa PKL dari IAI Nusantara Asidikia. Hadirin semua yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti presentasi kami mengenai budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggukan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil dari aksi nyata budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dharma Irawati, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya akan menyampaikan aksi nyata mengenai keyakinan kelas. Ini adalah Bapak fasilitator kami, Bapak Henry, kemudian Ibu pembimbing praktek kami, Ibu Zulfa, dan saya sendiri. Adapun latar belakang kenapa kita perlu membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah karena keyakinan kelas itu adalah lingkungan sekolah adalah tempat yang memiliki pengaruh paling besar dalam pembentukan karakter murid karena sebagian besar waktunya dihabiskan di sekolah. Pengaruh lingkungan sekolah yang positif akan menjadi budaya yang akan dibawa oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk menciptakan lingkungan positif perlu dibuat kesepakatan positif yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah dan akan membentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berproses dan belajar sehingga mampu menyerap dan menerima pembelajaran. Tujuan mewujudkan budaya positif adalah membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, menjadi manajer sebagai posisi kontrol dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun cara membentuk keyakinan kelas, yang pertama kita akan menyampaikan pada siswa tujuan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kita menyiapkan papan tulis dan spidol untuk menuliskan hasil atau pendapat dari masing-masing siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas. Kemudian kita menyiapkan kertas plano atau karton untuk menuliskan hasil kesepakatan yang nantinya kita sepakati bersama. Meminta seluruh warga kelas untuk mengeluarkan pendapatnya, jadi semuanya boleh mengeluarkan pendapat.
menetapkan kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan baru kita hasilkan nanti keyakinan kelas. Tidak serta-merta kesepakatan akan menjadi keyakinan kelas. Menuliskan hasil keyakinan yang telah didiskusikan bersama ke dalam kertas karton atau kertas plano sebagai dokumen kelas yang nantinya kita tempelkan di dinding kelas agar bisa dibaca oleh siswa. Pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas itu kalimatnya bersifat abstrak, artinya mudah dipahami. Kalimatnya tidak menjelimet dan tidak terlalu panjang. Dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Kita tidak menggunakan kata tidak di sini. Jadi semuanya bermula dari kata positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi perkataannya itu secara umum, menyeluruh, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu jangan membuat kesepakatan yang di sekolah itu tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kita kesulitan nanti jika membuat kesepakatan atau keyakinan yang tidak sesuai dengan keadaan sekolah kita. Kemudian dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, semua warga sekolah dilibatkan. Jadi ini bukan pendapat satu atau dua orang saja atau segelintir orang saja, tapi semua warga sekolah di sini dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas di sini disiplin, saling menghargai, menjaga kesopanan, menjaga lingkungan sekolah. Demikian presentasi kami mengenai keyakinan sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pada Megawati yang atas presentasi. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Guru, jika ingin ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Ibu Dharma. Silakan, Bu Linda, silakan Bu Linda, maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, menurut Dharma, apakah keyakinan itu perlu dibuat dan bagaimana penerapan keyakinan di sekolah itu digunakan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Linda, sangat bagus sekali pertanyaan beliau. Apakah perlu dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian bagaimana cara penerapannya? Keyakinan sekolah itu perlu kita buat. Kenapa perlu dibuat? Karena dengan adanya keyakinan sekolah, kita akan bisa dengan mudah mengontrol keadaan sekolah. Kita lihat tadi ada disiplin. Nah, contoh keyakinan kelas di sini ada disiplin. Dengan keyakinan yang sudah terbentuk mengenai disiplin, siswa akan dengan mudah mengetahui apa kesalahannya, apa hal positif yang sudah dilanggarnya. Dengan adanya kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat, siswa bisa menjalankan apa yang dilakukan di sekolah dengan berpedoman pada kedisiplinan tersebut. Apakah itu dilanggarnya atau tidak. Jadi mereka akan mudah memperbaiki dirinya. Kalau saling menghargai, misalnya mereka ada berkata kotor atau tidak sopan, kita tinggal menanyakan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan atau belum. Kalau sudah sesuai keyakinan, berarti kurang tepat kita membuat sebuah keyakinan sekolah tentang saling menghargai. Tapi mereka akan menyadari bahwa mereka sudah melanggar sesuatu yang salah, yaitu saling menghargai dengan berkata-kata kotor. Sehingga kita bisa mempertanyakan, ini sudah sesuai belum dengan keyakinan sekolah? Kata
mengontrol, mempermudah kita di dalam mengontrol disiplin, saling menghargai atau menjaga kesopanan, menjaga lingkungan sekolah. Jadi tergantung bagaimana yang kita buat di dalam keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Linda, bagaimana cara menerapkan? Untuk cara menerapkan, pertama kita mulai dulu dari kelas. Kita mulai dari kelas sehingga mereka terbiasa. Pembiasaan ini nanti akan membentuk karakter sehingga menjadi budaya. Jadi kalau sudah menjadi budaya di sekolah, itu tidak akan mudah dilupakan, akan terbiasa, akan dibawa sampai kapanpun. Jadi keyakinan itu sampai kapanpun akan terbawa di dalam diri mereka masing-masing. Inilah yang dikatakan budaya positif yang bisa membentuk. Baik Bapak Ibu, kakak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lubeng Jaya yang kami hormati, kepada Bapak Ibu, guru dan staf tata usaha, dan kepada rekan-rekan mahasiswa IAIN Asidikiyah yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmatnya untuk bersama-sama hadir di ruangan dalam rangkaian acara menyaksikan secara langsung presentasi kemampuan daripada calon guru penggerak di Kabupaten Oki. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terjaga keberadaannya kita baginda Nabi Muhammadin SAW yang selalu kita harapkan sampai kelak di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, izinkan kami di sini memandu acara pada hari ini. Untuk membersihkan waktu, marilah acara presentasi dan diskusi pada hari ini kita buka bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan awal hingga akhir nantinya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan. Baik, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama presentasi dari calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Oki yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Iswanto dengan tema Diklat Penanam Budaya Positif di SMA Negeri 1 Lubeng Jaya. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Lubeng Jaya, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Lubeng Jaya, dan adik-adik PKL dari IAIN Asidikiyah. Di sini saya akan melakukan pelajaran diklat positif. Nama saya Siswanto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oki. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuatu yang harus diwujudkan di sekolah, yaitu yang bernama keyakinan kelas. Seseorang akan tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Yang kedua, 5 kebutuhan posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa cinta diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kemudian kebutuhan yang harus diwujudkan di sekolah yang selanjutnya restitusi, yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan bahas tentang 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga penguasaan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kebebasan. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama yang kita bahas adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan kesukaan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melakukan dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk,
mereka masih terlihat lucu. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang disayangi untuk diterima meliputi kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kasih sayang ini jika diibaratkan murid, mereka harus kita terima apapun kondisinya, apapun latar belakang sosialnya, sehingga mereka hidup nyaman di sekolah, tidak merasa terbuli dari mereka itu. Selanjutnya, kebutuhan hidup yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komitmen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian komitmen, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkannya terhadap pengaruh-pengaruh. Hal ini harus kita tanamkan pada siswa bahwa mereka harus menggali potensi-potensi mereka agar apa yang dia cita-citakan terpenuhi. Misalkan mereka punya bakat di sekolah, di rumah, maka guru wajib mengembangkan bakat tersebut agar kompeten. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan maupun mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan terlalu terpengaruh ke orang lain, dan sangat mencoba hal baru dan menarik. Siswa harus diberi kemerdekaan untuk berekspresi sesuai dengan apa yang dia cita-citakan dengan tetap kontrol dari guru. Selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kompeten, psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap manusia atau setiap makhluk hidup pasti mempunyai sifat bertahan hidup. Dia akan mempertahankan hidupnya melalui makanan, rumah tinggal, dan sebagainya. Mereka perlu mencapai tersebut dengan kerja keras. Nah, siswa dalam hal ini diajarkan untuk tetap bertahan hidup dengan kerja keras. Jangan sampai siswa tersebut bermalas-malasan. Bapak Ibu yang hormati, demikian presentasi dari saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kami berikan pilihan kepada Bapak Ibu untuk memilih salah satu hal dari mulai 5 hal tersebut. Silakan pilih nomor berapa yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Silakan tuliskan ke sticky note, kemudian nanti silakan presentasikan apa yang akan Bapak Ibu pilih. Monggo, silakan. 5 kebutuhan tadi. Ya. Nah, antara bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima dan penguasaan. Silakan Bapak Ibu pilih melalui stick note, kemudian silakan Bapak Ibu tulis mana yang dipilih, kemudian tunjukkan alasan mengapa hal itu paling penting untuk Bapak Ibu. Mbak PPL, silakan memilih. Apakah akan memilih kasih sayang dan rasa diterima? Boleh lebih dari satu, Pak? Boleh. Cuma utarakan yang paling penting untuk Bapak Ibu. Satu aja.
Sudah selesai? Nah, siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi itu? Mbak PPL? Ya, silakan. Kemudian alasannya apa? Sebutkan apa yang dipilih, kemudian alasannya apa? Yuk, silakan. Apa dua-duanya? Karena masih panjang langkah mbak-mbak PPL ini untuk ke depan. Saya akan dampingi. Yuk, silakan. Sebutkan namanya bersama. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warti, saya mahasiswi dari IAI Nusantara Sidikiyah. Dari kelima kebutuhan dasar manusia, saya lebih memilih poin kelima, kebebasan. Alasannya karena dengan adanya kebebasan, saya bebas untuk melakukan apapun yang saya mau. Saya bebas untuk berpendapat, saya bebas untuk melakukan hal yang saya inginkan. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kebebasan untuk pendidikan, kebebasan hidup, kebebasan dan sebagainya, semuanya mencakup. Mbak PPL yang satu ini? Cukup. Kiranya cukup presentasi dari saya. Intinya semua ini kebutuhan manusia. Tinggal kita mau mengoptimalkan mana yang duluan kita akan pertahankan. Dari saya sebagai pemateri, apabila ada kurang dan salah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih aplaus yang luar biasa Bapak Ibu. Memang calon-calon guru penggerak ini sangat-sangat melebihi ekspektasi. Mudah-mudahan visi misi besar beliau semuanya bisa merubah roda perjalanan pendidikan di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Untuk kalau dalam awal akhir dalam kalimat doa acara dalam kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sudahi acara ini dengan melafazkan hamdan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 yang saya hormati, pada kesempatan kali ini salah satu CGP akan menyampaikan mengenai penerapan segitiga restitusi yang akan dibacakan oleh Bapak Denny. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai acara, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada CGP yaitu Bapak Denny untuk menyampaikan penerapan segitiga restitusinya. Selamat datang Pak Sis, silakan duduk. Siap. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 1 Lempuyung Jaya, yang saya hormati rekan-rekan guru di SMA 1 Lempuyung Jaya, serta Mbak PPL dari IAIN Sidikiyah. Salam dan salam kalau kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelancaran sampai akhir kegiatan ini selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan lebih spesifik tentang penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Denny Widiaryanto. Saya adalah
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Lubing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan kali ini, sebelum masuk ke segitiga restitusi, ada baiknya kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan terkait dengan penerapan 5 posisi kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol ini adalah manajemen kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Ya, saya ulang lagi, menghadapi permasalahan siswa yang ada di sekolah. Terkait dengan 5 posisi kontrol, ini yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari mulai tahapan yang pertama penghukum, kita sebagai guru itu menghukum siswa dengan kesalahan-kesalahannya, dan pada yang terakhir tahapan kelima itu adalah posisi manajer, posisi yang paling ideal yang semuanya kita insya Allah akan diberikan ilmu ya untuk mempelajari atau naik sebagai level manager. Sementara ini kan kita kalau menghukum siswa, memberikan siswa hukuman itu baru tahap penghukum. Sebenarnya itu ada tantangan yang lebih baik lagi, yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol kita ketika kita berada di segitiga restitusi adalah pada posisi manajer, jadi posisi yang paling ideal. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang dikembangkan oleh pakar pendidikan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Les? Ini adalah pencetus segitiga restitusi. Kemudian, nah ini pengertiannya Bapak Ibu. Pengertiannya adalah satu proses dialog yang dijadikan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini nanti pada dasarnya adalah seorang guru ya bisa menyiapkan atau memberikan pemahaman yang bagus terhadap kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia bisa melakukan perubahan atas kesalahannya, kemudian mendidik siswa untuk menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Saat ini ya posisi manajer yang paling dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi yang paling besar pengaruhnya adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini memang belajar yang benar-benar bersumber dari dalam jiwanya yang munculkan. Ketika kita sudah memunculkan motivasi intrinsik, penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dengan berkembang. Ya, ketika siswa itu nilai intrinsiknya sudah keluar, motivasinya untuk berkembang pastinya lebih akan baik. Kemudian ketika motivasi sudah berkembang, pasti akan ada satu kegiatan positif dari siswa tersebut sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Kemudian ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu semua. Yang pertama dari validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nanti akan kita ulas semua ketiga langkah tersebut. Sebelum itu, ya saya akan memberikan video pemaparan tentang contoh dari penerapan segitiga restitusi.
keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya terjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu tidak berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru Baik, Bapak Ibu semua, itu cuplikan sedikit tentang video penerapan segitiga restitusi antara siswa dengan guru terkait dengan permasalahan. Itulah sebenarnya proses yang ideal bagi kita semua. Ya, di saat kita mendapati siswa dengan permasalahan tertentu, kadang posisi kita hanya sebagai penghukum. Ya, kita tidak bisa melihat sisi dari siswa. Apakah yang dia lakukan itu salah, atau mungkin dia ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi, atau memang ada kebutuhannya yang dilanggar oleh pihak lain. Ya, itu sebenarnya. Baik, kita bahas dulu mulai dari awal. Tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi pada prinsipnya yang pertama adalah berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya kesalahan itu pasti kita lakukan. Ya, cuma dari kesalahan itu kita bisa berbuat lebih baik untuk menjadikan pelajaran di kemudian hari. Itu yang harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian yang kedua, berperan menggeser identitas dari murid gagal ke identitas yang sukses. Itulah tujuannya ketika siswa itu gagal, merasa bersalah, kita rujuk atau kita perlakukan dia supaya kedepannya dia menjadi anak yang sukses. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengkritik murid. Ya, jadi ketika siswa itu bermasalah, kalau bisa sebaiknya kita jangan mengkritik. Ya, karena kritikan itu akan jadi semacam beban perasaan bagi mereka. Ya, itu sebenarnya itu yang nggak boleh dilakukan. Jangan sekali-sekali kita mengkritik atau mencemooh siswa yang bermasalah. Ya, karena belum tentu kita belum tahu latar permasalahannya seperti apa. Kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan ketika siswa itu mengalami kesalahan. Yang pertama bisa berbuat salah itu satu hal aja. Ya, kita sebagai guru pun tidak luput dari permasalahan ini. Kita selalu membuat kebijakan atau peraturan yang mungkin siswa tidak setuju. Ya. Kemudian yang kedua adalah nggak ada manusia ini yang sempurna. Ya, jadi semua pasti salah. Entah itu guru atau siswa pasti semua salah. Kemudian yang ketiga, ayo perbaiki masalah ini. Ya. Kita cari solusinya bersama-sama. Nah, itu bisa tindakan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak menanyakan kesalahannya secara lebih fokus. Ya, jadi jangan sampai kita menanyakan kesalahannya lebih teliti, lebih detail. Itu kalau bisa kita hindari. Ya, cukup kita tahu permasalahannya apa. Jangan menanya sampai ke hal yang dalam seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kadang-kadang siswa itu melakukan perbuatan yang salah, tapi menurut dia itu adalah hal yang baik. Kemungkinan untuk membela diri atau dia miskomunikasi dengan orang lain atau siswa yang lain. Nah, jadi ini adalah pertanyaan pernyataan yang diajukan ketika pada tahapan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan siswa itu mana yang salah. Yang pertama adalah berlandaskan pada prinsip bahwanya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita di sini menelaah Bapak Ibu semua kebutuhan apa yang
belum capai siswa atau kebutuhan apa yang memang diinginkan siswa. Ya, ketika ada satu masalah pasti ada satu kebutuhannya yang memang dia tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, jadi di sini diharapkan guru menjadi lebih proaktif, menanyakan tentang siswa, permasalahannya, kemudian dicari solusi secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid lain. Ini yang dikatakan bahwa ketika dia merasa tidak baik dengan murid lain, kita bisa mencarikan solusinya secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memberikan pernyataan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, dengan tidak menghakimi. Nah, itu kata kuncinya. Ya, jadi kita berkata lembut. Ya, walaupun diri kita sedang tidak baik, tapi kita usahakan suasana itu tidak tegang, ya seperti itu. Kemudian beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, ya, ketika siswa mungkin sedang bersih paham, bisa saja siswa itu sebenarnya bertindak lebih dari itu, ya, bisa lebih ekstrim dari itu, mungkin seperti itu. Dan tapi kita apresiasi dia, bahwasanya untung kamu nggak kok seperti itu, ya. Kalau seperti itu nanti akibatnya lebih fatal lagi. Nah, itu salah satu motivasi intrinsik yang bisa ditanamkan ke siswa. Kemudian yang kedua adalah kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ya, ini yang dikatakan bahwasanya mereka pada dasarnya melakukan satu tindakan itu pasti ada dasar permasalahannya. Kemudian yang keempat adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah efektif. Ya, jadi siswa dituntut untuk mempelajari, ya, tindakan-tindakan efektif yang positif ke depannya supaya perilaku tersebut tidak akan terulang lagi. Kemudian pada tahapan ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Di sini teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Jadi kata kuncinya sekali lagi motivasi intrinsik. Ya, jadi bagaimana cara kita mengembangkan atau menggali motivasi siswa tersebut supaya kedepannya menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukannya. Kemudian saat perilaku yang salah telah divalidasi, jadi kita sudah tahu salahnya apa. Kemudian sudah sukses, stabil, ya, sukses stabil dengan ujangan-ujangan atau nasihat kita. Kita kaitkan dengan keyakinan. Keyakinan itu adalah kalau bahasa kita adalah kesepakatan, ya, kesepakatan. Nah, kita kaitkan dengan kesepakatan yang sudah kita ada pada tiap sekolahan atau tiap kelas yang ruang jaga kecil pasti kita ada kesepakatan kelas. Nah, itu kita kaitkan antara perbuatan yang telah dilakukan dengan kesepakatan kelasnya seperti itu. Kemudian dari kesepakatan tersebut, ya, ternyata dia salah atau dia berbuat lebih dari itu. Nah, kita cek kembali kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian beberapa pertanyaan bisa kita ajukan. Yang pertama adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Jadi kita anggap siswa kita itu adalah keluarga kita. Ya, siswa adalah anak kita, jadi kita anggap kita keluarga. Ketika sudah hubungan keluarga sudah tercapai, pasti motivasi intrinsik itu akan lebih mudah untuk digali. Kemudian nilai apa yang kita sepakati, jadi peraturan atau dengan apa yang kita sepakati supaya kita bisa kedepannya lebih baik. Dan yang ketiga adalah seperti apakah gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, yang menanyakan bagaimana sih kondisi ideal bagi kamu, apa sih kebutuhan kamu. Yuk kita cover di sini secara sistematis, kita tulis dalam sebuah kesepakatan kelas bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kita tanyakan, ya, mau jadi apa kamu nanti ke depannya, ya. Nah, itu kita bimbing. Kalau perlu kita berikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas. Jadi perilaku dia kita kaitkan dengan keyakinan. Ada nggak keyakinan kelas atau peraturan kelas yang memang dia langgar jika dia melakukan perbuatan itu. Kemudian kesediaan orang yang melakukan tindakan untuk membagi masalahnya. Bersediakah dia untuk membagi masalah dia, menyelesaikan masalah dia? Kita bisa pecahkan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Ya, kata kuncinya adalah relevan, ya. Jadi kita cari solusi secara bersama yang tidak memberatkan satu pihak manapun.
Kemudian yang terakhir adalah usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Jadi kata kuncinya adalah usaha. Kita mengusahakan bagaimana solusi permasalahan yang akan kita benari atau kita perbaiki secara bersama-sama. Dan yang terakhir, waktu. Perlu dijadikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, tanyakan kapan dan mulai mau diberlakukan. Jadi timingnya Bapak Ibu, timingnya itu juga kita harus cari yang pas. Ya. Jangan ketika baik sedang bergejolak, ya kita tanyakan keyakinan kelasnya, Pak, posisi ini belum stabil keyakinannya. Ketika posisi sudah stabil, tahap 1 tadi kita tanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan akan mulai diberlakukan. Ya, bisa nggak kamu tidak melakukan hal ini untuk kedepannya? Jadi kita sebagai pengontrol. Jadi kedepannya kita bisa melihat perilaku anak tersebut, bagaimana perbuatannya, bagaimana tindakannya, bagaimana tanggung jawabnya ketika masalah tersebut akan diulanginya lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itulah sedikit presentasi dari kami tentang segitiga restitusi. Silakan kembali ke moderator. Kalau ada pertanyaan kita diskusi secara bersama-sama. Demikian presentasi yang sudah disampaikan oleh CGP kita, yaitu Bapak Denny, mengenai budaya positif, yaitu restitusi ya. Jadi segitiga restitusi. Jadi mungkin kalau selama ini kita sebagai penghukum, harusnya kita bergeser menjadi manajer. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pemaparan dari Bapak Denny? Terima kasih kepada Ibu moderator ya yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Langsung saja ya Pak ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber ini Bapak Denny, menjelaskan tentang segitiga restitusi. Ya. Dalam penjabaran Bapak tadi dikatakan ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaannya Pak Denny, apakah perlu kita ini mengikuti ketiga tahapan tersebut dalam yang tercantum dalam segitiga restitusi ya? Kemudian yang kedua ini Pak Denny, ini sekalian ini mumpung ada kesempatan, kalau dilihat dari permasalahan anak yang dialami ini kan berbeda-beda. Ada yang ringan, mungkin ada yang berat, ada yang dalam. Nah, maksud kami, kalau masalah itu tidak terlalu berat ini Pak Denny, apakah harus ditempuh dengan 3 tahapan itu? Ya, terima kasih. Mohon berjalan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, perlukah mengikuti 3 tahapan dalam segitiga restitusi? Jadi jawabannya adalah perlu Pak ya. Jadi memang 3 tahapan tersebut ya itu memang perlu kita lakukan, karena 3 tahap tersebut mulai dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, sampai ke tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan adalah suatu sistem ya, satu sistem, stimulus ya, itu pertahapan. Jadi tahapan itu memang harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh ya kita melakukan perlakuan atau penerapan segitiga restitusi ini mulai dari naikkan keyakinan dulu, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan jika ada permasalahan yang ringan, apakah masih membutuhkan penyelesaian dengan metode segitiga restitusi? Jadi sebenarnya ketika permasalahan itu ringan, misalkan siswa terlambat mencatat atau misalkan siswa tidak mau maju ke kelas, nah itu kan suatu tindakan yang ringan ya. Nah itu kalau menurut saya itu tidak perlu ya, kita cukup menaikkan keyakinan aja
ya keyakinan kelasnya seperti apa. Misalkan tadi siswa yang tidak mau diajak maju kelas atau kita menyuruh siswa untuk maju mengerjakan tugas, dia tidak mau, nah kita tanyakan keyakinan kelasnya aja seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa terjawab. Untuk selanjutnya Ibu moderator silakan untuk menutup acaranya. Sebelum saya tutup, mungkin kita berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, demikianlah presentasi dari CGP kita, yaitu Bapak Dedi. Semoga apa yang disampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita atau lingkungan kita. Demikian saya sebagai moderator, karena tadi diawali dengan bacaan basmalah, jadi kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan presentasi dari salah satu CGP kita mengenai aksi nyata dari modul 1.4. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di siang yang cerah ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lempung Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 dari salah satu CGP kita. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama dibuka dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada CGP kita untuk menyampaikan hasil dari yang sudah beliau dapatkan yang akan dibagi untuk kita bersama. Kepada Ibu Linda kita persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aksi modul 1.4, yaitu budaya positif, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya masih di posisi tergerak, belum menggerakkan. Semoga nanti di akhir pembelajaran saya sudah mendapatkan ketiganya. Perkenalkan, nama saya Linda Widiasi, kemudian itu ada fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Rizky Abadi, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Raden Ayu Komaria. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang ditulis oleh Bapak Dr. William Glasser. Mungkin saya ada satu games ya sebelum saya akan menginjak ke materi. Gamesnya itu silakan tangan Bapak Ibu mengepal. Dua-duanya. Nah ya terserah, dua-duanya boleh atau satu-satu boleh ya. Oke. Ketika sudah mengepal, itu selamanya mengepal atau ada saatnya Bapak Ibu akan membuka? Ya, ada saatnya membuka. Oke, ada saatnya membuka. Nah, nanti kok bisa? Kenapa saya itu harus membuka? Nah, akan saya jelaskan di materi berikutnya ya. Jadi sudah mengepal tadi, terus dibuka ya. Dibuka. Ya, dibuka. Ya kan? Sudah dikepal, sekarang kita buka. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini itu adalah ilusi kontrol ya Bapak Ibu. Jadi ilusi kontrol kita yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah tangan kita ini bisa mengontrol murid. Padahal tidak bisa, murid tidak bisa kita kontrol karena mereka punya emosi tersendiri. Benar tidak? Nah, seperti itu. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, menurut Bapak Ibu itu bahwa semua penguatan ini yang Bapak genggam dan Ibu genggam itu bernilai positif. Padahal belum tentu bagi anak-anak itu positif seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita itu sebagai guru karena murid itu dalam genggaman, jadi kita bukan menghakimi dia, tapi membuat merasa bersalah.
Yuda, kenapa sih kamu itu kok berangkat sekolah siang? Kamu gak kasihan ya sama orang tua kamu yang sudah bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk kamu? Nah itu membuat merasa bersalah. Kita tidak boleh Bapak Ibu seperti itu, ya. Karena kita merasa siswa dalam genggaman kita, jadi kita berhak membuat siswa itu merasa bersalah. Itu tidak boleh. Dan ilusi yang berikutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak boleh. Dan makanya tadi saya memberikan contoh, ada saatnya kita mengepal dan ada saatnya kita melepas. Nah di sini dari keempat posisi kontrol itu mungkin kita bisa tahu gambarannya, oh bahwa ternyata siswa itu tidak ada di genggaman tangan kita karena dia itu bebas ya, bebas memiliki karakter tersendiri. Nah di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah kita itu posisinya sudah ke teori kontrol, bukan lagi stimulus respon. Nah di situ ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan mengambil satu saja. Saya tertarik dengan orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri saya. Sama seperti siswa tidak bisa kita kontrol karena mereka punya emosi tersendiri. Jadi makanya kita dari teori stimulus respon itu harus berpindah ke teori kontrol. Ya, selanjutnya yaitu makna disiplin. Nah, saya mengambil dari pemikiran Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Jadi mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi disiplin itu tidak bisa dipaksakan. Benar tidak Bapak Ibu? Kita sudah misalnya membuat peraturan kelas. Nah, pakailah sepatu warna hitam. Tadi kadang siswa, salah satu atau dua siswa itu mencoba-coba. Dia menggunakan sepatu warna merah seperti itu. Jadi tidak bisa karena di situ sudah ada penjelasan bahwa kita sendiri yang bisa mendisiplinkan kita. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan. Nah, di sini di materi ini adalah kita akan mengambil nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang untuk memotivasi intrinsiknya. Ada beberapa nilai kebajikan. Di situ banyak sekali nilai kebajikan. Ada yang peduli, kemudian tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin di sini saya akan membagikan sticky note ya. Nah, saya akan membagikan sticky note tentang, kita kembali lagi ke ilusi yang tadi ya. Ilusi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira ilusi manakah yang akan Bapak Ibu tuliskan dan mungkin nanti disertai dengan alasan. Jadi 1 atau 2 Bapak Ibu guru nanti untuk memberikan komentarnya. Jadi kira-kira saya mau di posisi teori kontrol yang mana? Ataukah yang pertama, kedua, 3, atau yang keempat? Kalau ilusi guru mengontrol murid itu jadi misalnya seperti ini. Ketika siswa mengerjakan PR, itu seluruh siswa harus mengerjakan PR. Tidak boleh tidak ada yang mengerjakan. Nah, apabila ada satu siswa yang mengerjakan PR, maka kita akan menghukum siswa. Itu adalah mengenai guru mengontrol murid. Jadi siswa itu tidak boleh yang namanya tidak mengerjakan PR karena itu kewajiban. Tapi kan kita tidak boleh karena anak itu tidak mengerjakan PR, pasti ada alasan-alasan tersendiri. Nah, kita tidak boleh menghakimi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita mengatakan, nah potonglah rambutmu, misalnya seperti itu. Nah itu mungkin efektif bagi kita, tapi bagi si anak, saya loh mau punya style tersendiri di rambut saya, toh rambut saya mungkin tidak berpengaruh dengan pemikiran saya seperti itu. Nah itu mungkin di posisi yang kedua. Jadi
penguatan positif di kita belum tentu positif di anak. Kemudian yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah. Jadi seperti tadi ya, seperti tadi misalnya ada siswa yang terlambat atau ada siswa yang bermasalah seperti itu, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Kamu tidak kasihan ya dengan ibu kamu tidak kasihan dengan ayah kamu yang sudah mencari uang untuk kamu sekolah seperti itu. Akhirnya anak menjadi merasa bersalah, dan merasa bersalah itu tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi tidak baik anak itu merasa bersalah. Dan selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa. Mungkin kalau kita sebagai guru itu ilusi 1 mengontrol murid dengan ilusi 4 yang cocok untuk kita, seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya. Bapak Sis silahkan Ya. untuk mewakili rekan-rekan yang lain. Satu dua Dibacakan. dibacakan aja. Dibacakan. Bacakan. Ayo, Pak. Dikasih alasan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari keempat teori kontrol itu memilih poin ke nomor 3, ke nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, karena semua penguatan positif kepada anak kita bisa menjadikan anak itu terkontrol kondisinya menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya, atas jawabannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya pada hari ini, mengenai teori dan juga nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari pembelajaran. Saya kembali lagi kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh CGP tadi, apakah ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri sampai di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita mulai